Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, selamat berjumpa lagi pada Madatu, khususnya dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Selamat berjumpa pada Madatu. Di sini Madatu sengaja bersembunyi di hutan, di antara hutan bambu ini. Mudah-mudahan cecunguk-cecunguk itu tidak mendatangi Madatu ya. Karena yang Madatu takutkan bukan berarti Madatu takut sama mereka, bukan. Yang Madatu takutkan hanyalah kalau sampai Madatu ini bertempur dengan mereka, Madatu bisa mengalahkan mereka. Tapi kalau Madatu mengalahkan mereka, maka orang-orang kampung itu akan terseret dengan kejadian ini. Kalau Madatu sampai melukai mereka, itu yang Madatu takutkan. Makanya sahabat-sahabat sana berpesan, bunuh saja Madatu, bunuh saja Madatu. Bukan seperti itu yang harus kita harapkan. Yang kita harapkannya adalah bagaimana mereka ini bisa benar-benar mengerti mana baik dan buruknya di muka bumi ini. Itu saja yang kita harapkan. Karena mudah-mudahan dengan bertobatnya mereka, itu akan menjadi amal bagi kita di kampung akhirat nanti. Mungkin itu saja yang bisa kita harapkan. Mudah-mudahan doa-doa dari kalian, dari skreber-skreber sekalian, skreber Madatu, skreber-skreber persekutuan sekalian ini bisa membantu lewat doa. Disinilah ya, dengan kalian membantu lewat doa, sama saja kalian membasmi kezaliman di muka bumi ini ya. Itu yang kita harapkan. Tidak lupa Madatu juga berpesan kepada kalian semua, selalu tegakkan sholat dan berbanyak selawat. Karena dengan sholat dan berselawat, insya Allah kita akan terhindar dari segala bahaya dan dilancarkan segala usaha kita. Nah, mudah-mudahan ya, yang adanya usaha rezeki itu datang berlimpah. Tidak perlu kalau kita memang di saat-saat kita seperti Madatu seperti ini, saya yakin Allah itu Maha Kuasa. Walaupun Madatu sekarang makan dari kameramen yang mengambil makan dari kampung-kampung, ada warga-warga yang memberi. Kalau ada uang Madatu bisa beli, tapi kalau kata tidak ada uang ya kameramen lah yang mencari makan Madatu di dalam hutan ini. Mungkin itu saja yang bisa Madatu sampaikan ya. Nah, sekarang ikutilah Madatu. Sekarang Madatu ini kameramen akan menjaga di sini, Madatu akan bersemedi dulu. Mudah-mudahan dengan semedi Madatu ini, Madatu bisa meraba wilayah sini. Mudah-mudahan aman ya. Sekali lagi kepada sahabat-sahabat semua, seperti yang Madatu katakan berulang-ulang kali, ada yang memberi support kepada Madatu, memberikan suatu penerangan, memberikan ibarat suatu kata-kata, perpatah kata yang bisa memperingati Madatu hal-hal bagaimanapun juga, atau menasihati Madatu. Madatu siap untuk menerimanya. Silakan komentar-komentar Anda pada Madatu, karena nomor Madatu ada di sini ya. Yang perlu kalian ingat supaya kalian bisa langsung WA WhatsApp dari Madatu 0895 ya, 3875 31700 ya. Mudah-mudahan kalian bisa memberikan suatu aspirasi bagaimana caranya menghadapi mereka ini, karena Madatu di sini terus terang aja tanpa kalian Madatu tidak ada apa-apanya. Bahkan sekarang Madatu ini sudah diadu domba dengan spiritual yang lain, sudah
banyak sekali skreber yang berpesan kepada Madatu, hati-hati Madatu. Yang lebih mengkhawatirkan lagi sekarang seperti yang kemarin yang Madatu suruh kemarin untuk mengambil uang itu Matomblo, ternyata Matomblo sudah bergabung dengan Ulaga dan Mahesa. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, inilah. Namun semua itu sudah terjadi, kita tidak bisa lagi. Semua yang sudah terjadi itu tidak mungkin lagi kita kembalikan lagi seperti semula. Namun untuk kedepannya Madatu harus berhati-hati untuk menghadapi spiritual, karena di sini sudah skreber sudah berpesan kepada Madatu, hati-hati yang namanya Udin Botak, Kiyoyo Nugroho. Seperti sekarang ini Kiyoyo Nugroho ini sudah tua sekali, tapi dia masih memikirkan duniawi ini, dia masih memikirkan kenikmatan hidup. Ya sebenarnya sama saja Madatu juga seperti itu, tapi Madatu bisa mencerna yang mana baik dan buruknya, karena dia ini menelan yang dia punya sekarang ini berupa emas yang untuk mas kawin. Dia tidak tahu kalau emas tersebut dari uangnya Mahesa, uang yang tidak benar. Inilah, jadi Madatu ini perlu tekankan kepada Kiyoyo Nugroho bagaimana cara Madatu menasihati orang tua ini, karena orang tua ini tidak bisa kalau kita harus bertempur melawan Kiyoyo Nugroho. Kiyoyo ini kan walaupun bagaimanapun dia orang tua kita, sepatutnya kita untuk merawatnya, bukan untuk memusuhinya. Tapi yang terjadi ya seperti ini. Tapi mudah-mudahan ya dibukakan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Uyut Kinotorogo ini kembali lagi ke jalan yang benar. Itulah harapan saya. Itu juga mohon doa pada kalian, semoga Ki Uyut ini bisa mencerna mana baik dan mana buruknya. Baiklah, sekarang mungkin Madatu akan menerawang sekeliling. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tunggu dulu kameramen. Sepertinya ada orang asing atau makhluk yang tak kasat mata sudah melihat keberadaan kita di sini. Ya, aku mendengar jejak kaki, tapi apakah itu manusia? Benar sekali. Kameramen, kau harus awasi dulu wilayah ini. Kau silakan, biarkan aku yang ada di sini. Kau awasi saja, tapi kau jangan banyak bicara. Kalau kau menemukan sesuatu, jangan kau banyak bicara. Biarkan saja. Aku ingin lihat siapa sebenarnya. Apakah ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata, makhluk-makhluk setengah setan setengah manusia yang sudah masuk ke wilayah kita. Subhanallah, yang aku tidak mau jangan sampai preman-preman itu yang ada di sini. Subhanallah, la ilaha illallah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kameramen, sekarang kau berkeliling dari wilayah utara, kau kelilingi. Kalau memang kau menemukan sesuatu, kau jangan banyak bicara, kau diam saja, ikuti saja siapa yang datang. Pasti orang ini akan meniti jalan menuju ke sini. Aku sangat yakin sekali dari detak jantung dan tapak kakinya sudah menandakan bahwa dia akan mendekati kita. Tapi aku belum tahu siapa ini. Kameramen, silakan kau lihat siapa yang datang. Allah, mudah-mudahan yang datang adalah sosok manusia, bukan manusia setengah setan. Mudah-mudahan orang itu datang kemari hanya ingin merambah hutan atau mencari sesuatu, bukan untuk memusuhi dari Madatu. Karena kesunyian ini tidak mungkin di hutan belantara ini,
besar Pulau Andalas. Dengan kidung-kidung pamungkasku akan kutaklukkan dunia, akan kulawan dunia sampai lawan-lawanku bertekuk lutut di hadapanku dan sampai mereka bermandikan darah. Mana tuh? Jangan kau kira Bung Lagat tidak tahu kau bersembunyi di mana. Karena sampai ke lubang semut sekalipun akan saya kejar dan akan saya bunuh dirimu. Saya tahu. Barusan saja engkau berada di sini, Madatu. Keluar dan tunjukkan batang hidungmu. Keluar, Madatu. Keluarlah. Sebagai kesatria, jangan kau lari dari medan perang. Jangan kau kira Bung Lagat tidak tahu bagaimana untuk menghancur leburkan pagar goibmu ini. Ya, memang harus kuakui, Madatu. Selamat datang. Aku berada di dekat. Ya, Sengaja kubuka hati. Masuk. Hendak. Apa tujuan? Wahai. tujuan saya kemari hanya satu, Madatu. Kenapa sedari dulu tidak pernah menyerahkan keris pusakamu? Sudah kukatakan kepadamu, kalau pusaka itu kuberikan kepadamu hanya untuk menghancurkan isi dunia. Akan lebih baik aku mati daripada aku menghancurkan ibadahku sendiri. Tapi engkau lari dari tanggung jawabmu, Madatu. Dan sampai kemanapun, sampai ke ujung dunia, sampai ke ujung Junen, saya tidak akan pernah melepaskan dirimu, Madatu. Kau telah berulang kali bikin tepar tumbang muntah kecap Bung Laga ini. Tapi berulang kali Bung Laga bangkit karena ambisi dan karena sebuah cita-cita. Sebelum cita-cita itu tercapai, saya tidak akan pernah. Dan kau memang licik. Kenapa? Karena kau sudah mencuri madu sampai 60 botol. Aku sudah tahu itu. Iya. Karena saya telah punya wacana, Madatu. Oke, Madatu. Kemarin mantan muridmu, kau tahu dengan Bek? Iya, aku tahu. Bek telah durhaka kepadamu, Madatu. Saya bicara kemarin sore. Dia mengatakan bahwa tidak ada gunanya, Madatu. Saya punya ilmu yang lebih hebat dari Madatu. Kata Bek seperti itu. Bung Laga, aku sudah mengetahui semua tempat terjang dari skreber-skreber. Perlu kau ketahui itu. Aku sudah tahu semua. Bung Laga, tindak kami. Dan engkau tahu dengan anak kandungmu Janggar. Ya, aku tahu. Saat ini telah bekerja sama menjadi preman besar bersama anak Bung Laga, Perdi. Tidak mungkin, itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Iya. Sekarang Jangga tidak mungkin.
Aku tidak percaya. Iya, mungkin kau menyekolahkan pesantren agama, tapi di belakangmu Janggar telah brutal kembali bersama anak bulaga yang bernama Perdi. Bung Laka, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Kalau sampai itu terjadi, kamu mengadu domba antar spiritual. Bahkan aku dan Uyut pun sekarang sudah bertemu. Itu gara-gara kalian. Iya. Bukan hanya Uyut Notorogo yang terkeranjingan dengan Sereni. Bukan hanya Udin botak yang kepalanya pelontos, ya. Bukan hanya spiritual rekan-rekan, tapi Bang Re Lampung sekalipun saya akan racun dengan racun yang mematikan seharga 300 juta. Itu tidak mungkin terjadi. Semuanya dari Mahesa. Uang itu dari Mahesa. Kalaupun aku sendiri yang masih bernaung dari spiritual lain yang telah kalian pengaruhi, maka aku akan menjadi palang pintu dari Bang. Aku siap mati. Dan sebelum semuanya terjadi dan terlambat, ya, sebelum semuanya menyesal, lebih baik kau serahkan pusaka keramat, pusaka saktimu itu. Aku tidak akan menyerahkannya sampai walaupun sampai darah habis. Ya. Aku siap berkorban. Dan sampai menangis darah sekalipun engkau merengek-rengek di hadapanku, tidak akan pernah saya maafkan lagi, Madatu, karena semuanya telah usai dan terlambat. Apa maksudmu seperti itu? Seolah-olah kau ingin mengalahkan. Bukan hanya itu, Madatu, tapi anak kandungmu yang bernama Janggar itu pun Jangan kau lakukan itu. akan saya jadikan pion-pion untuk membunuh raja. Iya. Kau memang keterlaluan. Kau memang inilah manusia biasa. Wajar kalau tadi aku mengetahui manusia setengah manusia setengah siluman. Memang kau sudah menjadi siluman. Anda tangguh lari di bawah rimbunan bambu itu. Hah? Kenapa tidak seperti bersama sahabatmu saja, Madatu? Baik. Kalau kau memang gampang, kau bisa menemui murid-muridku mengadu domba. Karena di belakangmu ada Mahesa, pundi-pundi uang. Iya. Sementara aku tidak bisa ke tempat mereka. Kenapa? Karena aku tidak memiliki uang. Tapi bukan berarti aku lemah di matamu. Sebenarnya dengan keilmuan kesaktianmu, Madatu, mudah sekali engkau mencari uang, Madatu. Mudah. Aku tidak. Engkau bisa mengobatin pasien-pasienmu, ya. Tapi karena engkau, ya, terlalu patuh dengan resi berdebak kutu kepret itu, jadi engkau kere, buntu. Lebih baik aku seperti itu daripada aku sepertimu. Hah? Daripada aku mengikuti ulah-ulahmu. Hah? Yang hanya menghalalkan segala cara demi pundi-pundi uang. Aku tidak seperti itu, Bung Laka. Tertawalah sepuas hatimu, tapi ingat ya, Mak Datu, engkau tahu dengan Matomblo? Hah? Aku sudah mengetahui semuanya itu. Itu juga ulahmu. Uang yang kemarin yang aku suruh. Kau sudah bersekongkol dengan dirinya. Aku Iya. sudah paham semuanya itu. Dia hanya pura-pura bermain sandiwara depanmu, Mak Datu. Uyut Notorogo, Udin Botak, Matomblo, Bek, Billy, dan lain-lainnya akan saya rekrut bersama Mahesa. Kami akan jadikan kelinci-kelinci percobaan. Hanya demi uang. Kau sudah halalkan segala cara. Kenapa seperti ini setiap hari ya? Aku sudah 1 hari sudah di sini, tidak bertemu dengan dirimu. Tapi di hari kedua kau bisa menemukan keberadaan. Dan Anda tidak makan kan? Tidak minum juga? Walaupun aku tidak makan tidak minum, walaupun aku saling berpuasa, tapi karena lillahi ta'ala, Allah selalu bersama. Nelongso namanya. Hah? Uang banyak kita dapat, tapi Anda sia-siakan, Madatu. Untuk apa keilmuanmu? Kalau engkau serahkan keris pusakamu itu, Madatu, engkau akan menerima gepokan-gepokan uang dari Mahesa itu. Tapi engkau sia-siakan. Seolah lembaran-lembaran dolar itu hanya kertas-kertas putih yang tiada artinya. Itulah ilmu yang kau pelajari, ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu bermanfaat, maka walaupun aku muda, maka ilmu sangat bermanfaat untuk orang lain. Bukan seperti dirimu. Saya
saya tidak habis pikir Madatu. Engkau begitu ngeyelnya, keras kepala dirimu. Pulang. Sebaiknya sudahilah pertarungan. Aku sudah bosan untuk bertarung. Karena di saat kalian, aku bisa saja menghancurkan kalian. Tapi bagaimana pertanggungjawabanku dengan warga-warga di sekitar sini? Kalian akan memeras mereka. Kalian akan bikin mereka jadi tameng. Hah? Itu yang aku tidak mau. Itu pikiranku selalu berkembang. Bahkan bukan hanya mereka Madatu. Bang Lampung pun pernah bicara kepada Bulaga ini. Anda tahu, mungkin itu rajanya spiritual di Pulau Andalas ini. Dia berkata seperti itu Madatu. Kalau dia sayang kepadamu, kenapa celotehan bibirnya yang ada di tenggorokannya itu berkata seolah-olah Madatu ini tidak tahu tanda terima kasih. Belum pernah berkunjung kepada kerepokan maupun kediaman. Jadi untuk apa Resi Berdebah itu dijadikan panutan? Untuk apa kau ikut Madatu? Lebih baik ikut Bulaga Mahesa. Kita satukan kekuatan kita. Bagaimana caranya dunia persilatan Nusantara kalau perlu Pulau Andalas dan seluruh dunia kita kuasai. Hanya seperti itu pembicaraan. Kau hanya mengumpulkan pundi-pundi uang untuk menguasai dunia ini. Kau halalkan segala cara untuk menguasai dunia. Yang penting tujuan saya tercapai. Dan aku akan tetap menghalangi buat apapun yang terjadi. Kalau memang itu prinsip, jangan salahkan saya Madatu. Perlu saya ingatkan kepada dirimu, jangan engkau teledor, jangan engkau lengah. Engkau punya saudara di Tanjung Harapan. Aku tidak Hah? peduli. Apakah tidak sayang dengan mereka Madatu? Hanya gara-gara Kris engkau korbankan saudara-saudaramu. Kalian selalu mendekat aku seperti ini, mendekat pada aku seperti ini. Seolah-olah aku ingin kamu Ada uang cuma 1 juta itulah. Menyerahkan, dipercayakan kepada Mat Tomblo. Mat Tomblo telah menjadi kacung Bulaga Mahesa. Terus 1 juta itu kemana lagi Anda mencarinya Madatu? Aku tidak tahu lagi apa yang kau inginkan sebenarnya. Yang saya inginkan keris pusaka setan gobermu itu Madatu. Maka saya akan undur diri. Seolah-olah perang di antara kita usai Madatu. Saya tidak akan pernah mengganggu dirimu lagi. Lebih baik aku mati daripada aku memberikannya kepadamu. Biarkan aku mati. Aku siap mati daripada aku membunuh manusia di dunia ini. Madatu, kalau memang itu telah menjadi prinsipmu, berarti hanya ada satu jalan keluarnya. Kita berperang bermandikan darah di bawah rimunan bambu ini Madatu. Dia akan menjadi saksi bisu apakah Bulaga akan terkapar tumbang sekar di sini ataupun dirimu, sehingga orang-orang yang menyayangimu menangis bermandikan darah. Tapi sayang, 1000 kali sayang, Mak Datu tidak kembali lagi di dunia ini. Kerasnya. Kau terlalu sombong. Tidak pernah ada asap kalau tidak ada api, Mak Datu. Yang menyebabkan saya brutal ganas seperti ini ada sebab musababnya Mak Datu. Dan mungkin kau telah tahu karena berulang kali telah saya katakan, Bulaga susah, kiri, menderita, terpuruk. Ketujuh istri Bulaga cerai berai berantakan carut Hanya marut. itulah ucapan. Belum puas kamu mengucapkan kata itu. Belum akan puas Mak Datu. Karena siapa yang bisa mengembalikan ketujuh istri Bulaga? Tidak ada.
Tapi perlu kau ingat, satu-satunya anak yang kau sayangi, ya, yang engkau anggap raja di hatimu, Janggar, telah bersatu dengan anak kandung Bulaga yang bernama Perdi. Dia akan bersatu untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Demi almarhumah istriku, maka akan ku perjuangkan anakku satu-satu itu. Ku ingatkan kepada apapun yang terjadi Bulaga, kalaupun aku mati di sini, makamkanlah secara Islam. Akan simak kau kepada itu. Malahan saya akan apa namanya, membayar orang-orang Madatu. Baik kalau memang itu yang benar. Mana keris pusakamu itu, Madatu? Kau lihat apakah aku mau keris? Iya. Memang amat sangat sakti luar biasa kerismu itu. Dia bisa hilang hanya sekejap, bisa datang sekejap sebagaimana yang kau perintahkan. Saya tahu itu, Madatu. Sebenarnya keris setan goblin itu ada di sini. Saya tahu itu, Madatu. Maka datangkanlah dia. Untuk apa aku mendatangkannya? Agar kita berhadapan langsung. Bulaga, aku ingin juga bertarung tanpa senjata untuk melawan. Madatu, sebenarnya saya kesian sekali melihat itu. Engkau sia-siakan umurmu yang seharusnya engkau bisa bahagia. Harusnya kau itu yang bercermin, Bung Laka. Kau sudah menyia-nyiakan umurmu. Kau tahu, kita hidup di dunia hanya sementara. Umur yang sedikit ini, entah kapan kita dipanggil oleh kau mau, entah besok atau lusa. Maka dari itu, kau sekarang banyak-banyaklah berzikir, banyak-banyaklah menolong sesama. Hanya itulah yang akan kita nikmati. Saya menangis, Madatu. Saya sedih sekali sebenarnya dengan sebuah kata-kata bijak falsafah seperti yang engkau paparkan barusan. Namun semua itu telah terlambat, Madatu. Bulaga, kau masih ingat pepatah orang-orang yang terucap dari syair, kemudian di dalam selang dan kecelakaan, meskipun ilmu sedikit tidak sebanyak tidak terkukai. Iya, Kau ingat kata saya tahu, Madatu. Saya tahu. Ulat dalam batu pun hidup, Madatu. Apalagi kita manusia, Madatu. Tapi kita telah susah di dunia. itulah Kita telah menderita. kau tidak mensyukuri atas Allah yang diberikan kepada diri kita. Justru saya syukuri, Madatu. Saya syukuri semua itu. Tapi aji mumpung, Madatu. Kalau kau sudah bersyukur, kenapa kau masih mengambil hak-hak orang lain? Madatu, Coba kau pikir, seandainya Bulaga jadi posisi dirimu, mungkin dirimu lebih brutal dan ganas, arogan, Madatu. Namun sayang, 1000 kali sayang, Madatu, engkau tidak pernah merasakan sebagaimana Bulaga rasakan hidupmu dan hati yang kosong dan hampa ini. Butuh dahaga, air minum untuk melepas tenggorokan, Karena Madatu. kau tidak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi. Itu yang terjadi saat ini. Engkau jangan mengalihkan pembicaraan, Madatu. Kalau engkau ingin ngajak bertarung Bulaga, jangan tangguh. Engkau harus bersama pusaka saktimu itu, Madatu. Perkara sakti, perkara pusaka. Itulah. Aku ingin menguji dulu sebagaimana kekuatan. Itu saja. Ya, kalau itu mau akan Bulaga pertuliskan. Kau memang sudah stres Tuhan. Kau tidak bisa lagi melihat di mana sisi baik dan buruk. Itu saja. Kau hanya memakai sorban seperti layaknya seorang yang ibadahnya yang luar biasa, tapi kelakuan menghujat. Tidak ubahnya seperti itu. Harus Bulaga akui. Bulaga tersesat di simpang jalan, Madatu. Terkadang madu, Bulaga anggap racun. Terkadang racun, Bulaga anggap madu. Itulah kesalahan. Jadi biarkanlah Bulaga melangkah dengan diri Bulaga sendiri. Kalau begitu, kau biarkan aku pergi. Jangan kau usik aku lagi.
saya akan usik selama keris itu tidak bersama Mahesa dan Bung Laka. Itu tidak mungkin terjadi, Bung Laka. Bisa jadi Madatu. Karena sampai kapanpun saya akan kejar. Saya akan dapat ke Dan aku Madatu. tetap mempertahankannya. Apapun itu. Kalau memang itu telah kau tanggung resikonya, itu ada pada dirimu. Aku siap menanggung semua. Tapi satu persatu perlu kau catat. Rekan-rekan, bahkan anak kandungmu Janggar telah bisa kami melaksanakan kami. Kalau aku memang sekarang ini yang menjadi bahan pemikiran adalah kawan jadi lawan. Itu jadi pilihan. Bila aku lebih baik mengasihkan diri, tapi karena otakmu memang kecil, kau selalu mencari seolah-olah di mana keberadaanku kau tahu. Tapi bukan hanya dirimu Madatu. Bukan hanya spiritual Bangli Lampung, namun seluruh spiritual Nusantara akan menanggung akibatnya kalau mereka selalu merintangi perjalanan kehidupan Bung Laka ini. Biarlah aku jadi korban duluan daripada apa yang kawan sekalian inginkan itu terjadi. Biarlah aku mati. Biar aku tidak melihat lagi kejadian di dunia ini. Mari kita Itu saja. perang adu ilmu kebatinan kanuragan Madatu dengan Baik. tangan kosong. Akan mulai ini. Iya. Lebih baik kita sama-sama bersemedi Madatu. Baik. Silakan. Kau ingin sampai di mana kehebatan? Iya, beraja hitam. Lindung. Luar biasa tenaga dalam. Luar biasa. Hop, hop, wah. Tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Allahumma sholli. Wahai sang hyang jagat Dewa Batara. Allahumma sholli. Terpaksa aku. Pusaka. Datanglah kemari pusaka. Datanglah kemari. Datanglah kemari pusaka. Hop, wah. Maju Rama. Inilah kau ini. Iya. Sungguh orang yang sangat dahsyat sekali. Kenapa kau pertahankan? Tetap akan pertahankan. Berikan saja kepada diri. Tidak akan pernah. Kau sudah. Maaf. Kalau itu saya akan mengambil oleh-oleh kembali pada itu. Kau akan menerima buah tangan dari Bung Laka. Iya. Mana dia? Jangan kau bersembunyi. Keluar. Keluar.
tahu kau takut dengan senjata. Saya di sini Madatu. Telah saya katakan, walaupun Bung Laga harus memandikan darah, Bung Laga tidak pernah ada prinsip lari dari medan pertempuran. Kenapa saya? Dan aku tidak akan pernah menyerahkan gadisku ini. Kalaupun kau harus mati, katakan kepadamu. Ayo, majulah. Kau memang kuatanmu sudah kuat. Kau memang sudah kuat. Anda kan tahu 60 botol madu hitam putih. Aku tahu, karena kau sekarang sudah menjadi siluman. Aku tahu semua. Maka percuma saja, kalaupun aku melukai tenaga dalam, kau terluka dalam, kau bisa sembuh seketika. Aku tahu, aku paham semua. Saya minta tolong Madatu. Jangan kau berikan, kau jual madu. Jual saja kepada Bung Laga. Aku tidak akan pernah memberikan kepada orang seperti ini. Sudah aku katakan kepadamu, kalaupun aku mati, aku siap mati daripada aku berikan kepada dia. Ini akan kepadamu. Karena Gesit akan membawa malapetaka bila orang seperti ini memiliki. Sebenarnya keris itu akan saya miliki. Maksudnya Cukup. Cukup! Tadi kau menyerangku, sekarang kau ingin merayuku lagi. nanti jangan suruh saya pulang. Jangan sampai dia Cukup, bro. Aku mendengar di sini. Masih ada orang lain di sini. Ada sosok lain di sini. Hentikan. Sebelum main semua itu terjadi. Karena kau, aku merasakan ada sesuatu yang lain di sini. Kau tahu Madatu? Aku mengetahuinya. Kau jangan bohong. Iya. Kau tidak mungkin sendiri. Itu tulisan Bung Laga. Aku tidak percaya semua. Iyalah, makhluk kau dia akan bisa melantakkan diri Madatu. Bagaimana? Apa kita selesaikan? Aku tidak akan pernah menyerahkan ini kepadamu. Tidak akan pernah kata. Tidak akan pernah. Sampai kapan kau menyerahkan? Sampai mati pun aku tidak akan pernah menyerahkannya. Pergi dari sini. Nanti saya akan datangi lagi Madatu. Saya akan datangi lagi. Masuk kau berangkat nanti. Kuat sih. Apa kabar kau? Rupanya Maratu. kau sudah melihat dari sini. Maka kau keluar dari tadi kau sudah melihat keadaan kamu. Mesa, hebat buat Madatu keras kepala tidak mau sekalipun menyerahkan keris pusaka tidak akan pernah menyerahkan kepada. Sudah aku bilang. Maratu, serahkan itu pusaka. Kau hidup tenang. Sudah kukatakan kepada. Kau tidak akan dikejar-kejar dengan kami. Dengan preman kami. Untuk apa aku menyerahkannya kepadamu? Sementara kau sama saja menghancurkan semua ibadahku selama ini. Untuk membantai Rey. Nah itulah yang aku tidak mau. Itulah yang aku tidak suka dengan Serahkan saja Madatu. Serahkan saja. Tidak. Aku tidak Atau dirimu akan kami habisi saat ini. lebih baik aku mati di sini daripada Kau kalau tewas di sini, tidak ada spiritual yang mengetahui kau Dan dikubur engkau di sini. licik Madatu. Hmm. Ternyata engkau membawa bukan hanya Cido Channel, tapi ada kameramen lain Ya. Madatu. Hah? ya wajib untuk melihat tingkah laku kalian. Hebat sekali ada Madatu. Hah? Tidak cukup dengan satu kamera. Kameramen satu. Kita tidak akan menyangkanya. Apa kita sekap Tapi saja? kami tahu, kami akan sekap dia nanti. Bang Otto tidak akan Iya. pernah. Itu Mang Otong Channel. Kami tahu Madatu. Engkau diam-diam rupanya keluar Ya. dengan kameramen baru. Benar. Agar kami tertipu daya. Benar. Dan mereka tetap akan mengikuti. Kalau aku ada apa-apa di sini, mereka akan beritahu. Biarkan saja, Ulaga. Biar dia melaporkan dengan Rey keadaan Maratu sekarang. Kau akan tewas dengan kami. Kalau kau tidak menyerahkan itu pusaka. Tapi kalau kau tewas kan, nanti ikut dia juga. Harus tidak mungkin bersama kita, tidak mungkin kita mengikuti. Pasti bisa. Iya. Tidak akan bisa Mahesa. Kita harus pelan-pelan Mahesa. Untuk Kita menaklukkan butuh pusaka itu, Tampaknya kau belum akan cukup cerita. Iya.
Tapi Bulaga, seperti kita bisa melakukan pusaka itu. Kalau Jalan tidak- satu-satunya kita bawa Janggar. Janggar anak kita sekap dia, sandra dia. Kalau perlu kita rekrut menjadi orang jahat. Janggar anak kesayangan dari almarhum Aku tetap memperjuangkan hak apapun itu. Ini hak kami. Kalau kalian ingin menyebab Janggar, maka aku akan siap di belakangnya. Aku akan siap itu. Bagaimana melindunginya kalau dia pun berhati jahat seperti kami? Itu kan anak ulah kalian. Berarti kau melawan anakmu sendiri. Dan aku akan mengembalikan otak warasnya supaya tidak mengikuti otak kalian. Jangan beri kesempatan Kami dia, akan Mahesa. doktrin menjadi orang jahat. Nah, serahkan itu. Kau mau dibayar tidak mau. Mau kau apa sebenarnya? Mau, aku ingin hidup berdamai. Serahkan itu. Biar kau damai, tenang. Aku damai tentang sementara orang lain yang kalian kuasai dengan senjata kalian. Sekarang kau bersembunyi di mana-mana. Hah? Kabur. Iya, aku bukan takut pada kalian. Takut itu kami rebut. Bukan. Aku takut kalau kau sudah menguasainya, bertemu dengan kalian. Yang aku takutkan korban selanjutnya adalah wilayah orang-orang yang ada di sini yang kalian akan keras semau kalian. Ingat Maratu, spiritual itu akan terpecah belah, akan kami fitnah. Biar kalian tidak kuat bergabung. Satu persatu akan kami bantai. Para spiritual, maka kami adu semua, fitnah semua. Mudah sekali berbicara seorang kau ini penguasa. Memang aku penguasa, saya banyak uang. Kau lupa dengan urusan. Saya tidak mengenai itu. Tidak perlu. Serahkan saja itu. Ini, itu mau, itu mau. Mau juga? Kau serahkan saja. Aku tidak akan pernah menyerahkannya. Itu kau tenang. Aku siap mati di sini. Aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu. Demi itu kau rela mati. Bukan demi ini, tapi demi warga di sini. Bukan demi ini. Karena dengan ini kau menguasainya, maka seluruh penduduk di sini akan kalian hancurkan. Itu. Sebentar lagi ya, seluruh warga sini mau kami usir. Kami gusur. Dan itu rumah. tidak akan pernah terjadi. Mahesa. Aku siap mempertahankan semuanya. Serahkan itu pusaka. Tidak akan pernah. Kukatakan kepadamu, kalaupun aku mati di sini, aku siap mati. Bodoh kau mati demi pusaka itu. Lebih baik kau hidup tenang. Saya kasih uang. Memang kau ini yang bodoh, bukan aku yang bodoh. Tapi kau tidak mengerti dengan semuanya. Mengerti bagaimana? Katakan kepadamu, kalau kuserahkan keris ini berarti aku bodoh. Kenapa? Karena dengan keris ini kalian akan menghancurkan anak manusia di muka bumi ini. Itu. Sekarang siapa yang peduli Kau akan dengan bawa kejahatan. Sekarang siapa yang peduli dengan kau? Kau hidup sendiri sekarang di sini. Dikejar-kejar. Mana spiritual yang lain? Kau lupa akan kekuasaan Allah. Allah yang selalu peduli dengan diriku. Karena aku selalu mendekatkan diri kepada diri. Kau bertarung dengan Bulaga, denganku. Mana spiritual yang membantu kau? Lebih baik kau serahkan itu pusaka. Saya bayar. Mahesa. Cukup Mahesa. Cukuplah kata-kata. Aku tidak akan pernah terpulang pada kata-kata kalian. Sebentar lagi kalian terpecah belah. Termasuk Ray. Ray akan hidup sendiri. Aku dan Bang Ray akan menyatukan semua. Kalau bisa, satu persatu akan kami tewaskan. Ingat, ku ingatkan kepadamu. Kalau nanti aku memiliki rezeki, uang, maka aku akan ke tempat Bang Ray. Akan kukatakan, ulah kalian semua. Kau jual saja itu pusaka. Tidak mau menjual. Kalau aku menjualnya, sama saja aku menciptakan neraka di dunia.
menciptakan neraka bagaimana? Kau masih bodoh saja. Kalau aku jual ini, sementara pusaka ini, kau menghancurkan isi dunia ini. Apakah itu tidak menciptakan? Yang penting kau hidup aman, nyaman, tenang. Aku Peduli setan dengan mereka. Mahesa, aku bukan memikirkan diriku pribadi. Sekarang mereka memikirkan kau tidak hidup sebelah tangan. Hendaknya, maka setiap saat kau bergenerasilah kepada Allah SWT. Cobalah kau beribadah dan kau teruslah berdoa. Ya Allah itu Tuhan, jadikanlah hidup ini bermanfaat untuk orang lain. Itu yang jelas yang harus bermanfaat. Najis saya mau beribadah, ha? Mengerti kau? Itulah kesalahan diri. Kau tidak- Kesalahan apanya? Kesalahan apanya? Bung Laga dan dirimu sama saja. Kesalahan terbesar seperti itu karena kita hidup di dunia ini sebentar. Selebihnya kita akan menuju kampung akhirat. Jijik saya mau bertobat. Saya tidak akan mau bertobat, termasuk Bulaga. Saya akan pengaruhi semua spiritual. Kau akan hidup sementara, ha? Sebatang kara, termasuk Bang Rey. Mahesa, Kalian akan terpecah belah. Masya Allah, Satu persatu pusaka akan kuambil semua. Ha? kau percuma hidup di dunia ini. Hanya menimbun dosa. Kelak semua itu akan terbawa ke sana. Saya tidak peduli. Mana tuh? Ha? Tidak peduli. Yang penting kesalahan, uang. Itu tidak akan membuat hidupmu tenang. Hidup kau saja sengsara sekarang. Tidak ada uang. Masya Allah, kau memandang sebelah mata tertentu seolah-olah aku ini sengsara karena tidak memiliki uang. Buktinya mana? Kau megang uang tidak? Walaupun aku tidak memiliki uang, tapi yang jelas hidupku tenang. Hidupku tenang. Justru aku berikan ini, aku tidak tenang. Kau berikan dengan yang lain. Dengan sekarang menurut kau. Dan kau sengaja memicu ke sana seolah-olah kalau aku berikan kepada subscriberku, tidak mungkin aku berikan subscriber yang dekat-dekat sini. Dan aku akan menjadi subscriber. Hah? Anak buahku semua yang akan menjadi subscriber Kau kau. lupa. Menyamar, ah? Kau dengan lupa dengan badan. Kalau kalian bisa mencari keberadaanku di sini, aku pun bisa menolong. Walaupun aku tidak ada uang untuk menyampangi kalian, tapi aku bisa menolong kalian. Seperti yang kalian ucapkan, "Hah? Aku tidak bisa ke tempat murid kupeng karena aku tidak memiliki uang, tapi aku bisa menolong." Ucapkan, memang aku tidak bisa membantunya karena aku tidak bisa ke sana. Tapi setidaknya aku bisa menolong. Mana pula tadi? Mungkin Bung Laka sudah takut. Tidak ada ceritanya Bung Laka takut. Sang sayur berdarah. Hah? Begitu. Jadi kalian ini kesombongan kalian ini melebihi dari kekuasaan Allah. Memang kami kuat. Hentikan lidah kalian berbicara seperti itu. Hentikan. Karena kalau dia murka, maka dengan secuil pun kalian akan Serahkan ini. harus berapa kali katakan kepadaku. Hah? Aku tidak akan pernah berhenti Dan untuk aku memiliki tidak akan pernah pusaka itu. berhenti untuk mempertahankan apa yang kumiliki. Ah, akan ku kejar kau sampai kapan pun. Sampai manapun. Sampai kau lepas sebut. Ya benar. Aku paham dengan semua. Kau bersemedi di sini saja saya tahu. Hah? Iya, aku paham. Aku paham dengan kekuatan kalian. Tapi kalian juga harus paham kalau aku siap untuk melakukan apa yang aku inginkan. Itu saja. Kau ini memang keras kepala, Madan. Sebentar lagi kau, anak kau jadi akan kami rekrut. Kami cuci otak. Biar bapak dengan anak berkelahi, bertarung. Termasuk anak Bulaga. Akan kami doktrin menjadi orang jahat. Bagaimana? Sudah berubah pikiran belum? Aku tidak akan pernah mengikuti kata-kata kalian. Karena sesungguhnya aku tetap pada keyakinanku sendiri. Mana tuh? Itu cuma benda, cuma benda. Aku tahu ini benda. Tapi kalau benda ini untuk menghancurkan orang lain, untuk apa?
Bahkan dengan mudahnya lidahmu berbicara. Dengan pusaka kau akan melawan Bang Ray. Itu saja sudah Bang Ray. Belum warga-warga yang kalian akan manfaatkan. Memang tujuan utama kami menghancurkan Ray. Makanya kami memecah belah semua unsur ritual. Itulah yang aku tidak senang. Hah? Sementara kalian yang sudah mencuri madu dari Bang Ray 60 botol itu saja aku tidak senang. Lebih baik kau Rupanya Bung Laga itu sejak dia menjadi tobat, akal dia memang sudah licik. Dia menumpuk madu. itu namanya strategi. Hah? Pada tuh otak yang dipakai ini. Nah, otak. Memang kalian ini biasa. Lebih baik kau serahkan saja itu pusaka. Tidak akan pernah aku Kau menyerahkan bisa, kepada kau mengamankan diri saja. Hah? Daripada kau sini lari sana kabur-kaburan. Aku akan lebih baik seperti itu ya, daripada aku menyerahkan segalanya. Aku pertahankan. Siapapun ya berhubungan atau menemui kau, biar kau hidup sebatang kara di sini. Termasuk logistik makanan yang akan dia berikan dengan kau. Akan kami, biar kau mati kelaparan kau. Iya, memang benar kau seperti ini. Tapi setidaknya aku akan mencari orang yang bisa dipercaya. Walaupun orang bukan spiritual, setidaknya ada orang-orang kampung atau anak kecil. Tidak akan. Warga sudah kami ancam semua. Bahkan warga-warga sudah takut dengan kami. Aku tidak akan pernah, walaupun aku akan mati kelaparan. Lebih baik kau mengamankan diri saja. Kau serahkan itu. Ku berikan uang. Aku tidak mau. Sudah kukatakan berulang kali kepada sudah katakan berulang kali kepadamu. Ingat, Barat. Saya tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah dia menyentuhku. Ingat Barat. Berapa kali cenderung. Urusan kita tidak sampai di sini. Ingat itu. Akan aku kejar kau sampai kapanpun. Dan ku ingat kepadamu, pergilah dari sini. Hentikan pencarian kalian untuk diri. Kami tidak akan pernah berhenti. Berhenti kau. Kalian akan kami pecah belah. Ingat itu. Kalian tidak akan pernah menemukan aku lagi. Aku akan pergi jauh dari sini. Pasti akan kami temukan. Bagaimana dia? Alhamdulillah. Baiklah, sahabat-sahabat, dimanapun anda berada, kalian sudah mengikuti mana tuh? Ya, Alhamdulillahirobbilalamin. Yang tadinya aku sangka itu adalah siluman. Ternyata mereka berdua yang datang. Allah. Tampaknya serangan Mahesa membentur salah satu kakiku. Allah. Mudah-mudahan dengan madu Bangrai nanti malam semuanya akan kembali ke sedia kala. Ya, untung di tengah hutan ini Mak Datuk masih memiliki madu, sehingga walaupun Mak Datuk kelaparan tidak memakan apapun, tapi dengan madu ini Mak Datuk bisa siap bertahan, bisa kuat bertahan. Alhamdulillah. Sungguh kejadian hari ini yang membuat Mak Datuk luar biasa. Mereka ini sengaja mencari keberadaan Mak Datuk hanya untuk pusaka. Ya
Selalu kuatkanlah iman Madatu. Kuatkanlah Madatu menghadapi mereka ini. Ya Allah, sekarang Madatu di tengah hutan. Madatu tidak mungkin kembali. Madatu akan pergi ke hutan yang lain lagi. Madatu akan tetap bersembunyi. Karena yang ditakutkan. Karena di kampung, saya yakin sekali, warga-warga ini semua sudah direkrut dari Mahesa. Jadi Madatu tidak mungkin keluar dengan begitu saja. Subhanallah. Ini memang sungguh luar biasa. Inilah yang terjadi saat ini pada sahabat-sahabat dimanapun Anda berada. Kalau nanti Madatu memiliki rezeki lebih, memiliki rezeki yang bisa Madatu ke tempat bangkai, maka Madatu akan ke tempat bangkai. Bahkan Madatu akan menjenguk semua spiritual agar Madatu bisa bicara dengan mereka kemana Madatu harus pergi. Subhanallah. Hanya keris ini mereka setiap hari mencari keberadaan keris ini. Apa yang mereka inginkan? Hanya satu kekuatan yang ingin menghancurkan isi dunia. Apa yang mereka inginkan di dunia ini? Sudah berulang kali Madatu ucapkan kepada mereka bahwa hidup kita sementara di dunia ini. Selebihnya kita akan ke kampung akhirat. Subhanallah. Karma perbuatan kita di dunia, maka akan kita dapat di kampung akhirat nanti. Tapi mereka tidak pernah mengerti semua itu. Seolah-olah mereka yang paling benar. Dan sekarang yang lebih menyakitkan, sepertua yang tadinya sudah kokoh dengan pendiriannya, sekarang ini sudah satu demi satu tergelincir untuk dibunuh sama Mahesa. Allahu Akbar. Uyut hanya diiming-imingi seorang wanita. Dia lupa akan keselamatan diri dia sendiri. Dia lupa bahwa sekarang harta yang dia punya akan dijual. Dan yang beli siapa? Dia lupa siapa pembelinya. Yang pembelinya ini adalah Mahesa. Mahesa akan membeli semuanya. Bahkan Uyut akan dipecah belah. Dia tidak tahu kalau dia menjual harta bangkai. Coba. Ini memang sudah luar biasa. Hanya untuk kesenangan. Hanya untuk seorang wanita. Dia merelakan semuanya. Mohon kepada sahabat-sahabat semua untuk selalu berkomentar kepada channel-channel Madatu boleh. Di sini ada channel Madatu yang mengikuti Indo Channel dan Abang Otong ini. Insya Allah dia akan mengikuti Madatu kemanapun Madatu pergi saat ini. Mungkin ya kalian bisa langsung untuk menghubungi Madatu apabila kalian memberikan suatu pemikiran yang bagus terhadap Madatu. Hubungilah Madatu dengan nomor WA Madatu 0895 3875 31700 secepatnya kalian. Coba berikan komentar ya yang bisa kira-kira pemikiran yang bagus untuk mengalahkan mereka ini, tapi bukan untuk membunuh. Kita coba bagaimana mereka ini kembali ke jalan yang benar, karena itu suatu pahala bagi kita yang bisa kita bawa ke kampung akhirat. Mungkin itu saja yang bisa Madatu sampaikan. Selalu tegakkan sholat dan perbanyaklah salawat, karena dengan sholat dan bersalawat kita akan terhindar dari segala mara bahaya. Allah SWT akan selalu mengiringi langkah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.